Salam data. Baik, nah percabangan dari analisis data dalam ilmu metodologi penelitian adalah analisis kuantitatif, ya. Nah, dalam analisis kuantitatif kita berbicara terkait dengan tiga aspek. Yang pertama adalah observasional, yang kedua eksperimental, yang ketiga dari aspek desainnya, ya. Nah, dari aspek observasional maka kita harus melihat populasinya, ya, secara real seberapa, sehingga dari situ akan memunculkan teknik sampling. Kemudian dari aspek eksperimental, setelah kita mendapatkan data, lalu kita cek bagaimana kita melakukan perlakuan, ya, apakah ada intervensi terhadap objek penelitian kita, sehingga dari situ nanti akan muncul experimental design, ya. Eksperimental design atau rancangan percobaan. Kemudian kalau kita berbicara dari sisi desain rancangannya, ada yang unik sifatnya karena memang tidak ada populasinya, ya, sifatnya rancangan percobaan yang dilakukan di laboratorium biasanya, ya. Nah, kisi-kisi penelitian ini dari aspek scientific problem, kita lihat dulu seperti apa isinya, kemudian kita mendapat landasan ilmiah untuk lalu bisa menyusun hipotesis, ya. Dari hipotesis yang kita dapat, kita peroleh, maka kita akan mendapat metode penelitian yang terdiri dari data collecting dan data analysis. Dari situ baru kita mendapat hasil dan pembahasan, lalu simpulan dan terakhir saran. Jadi itu rangkaian dari proses penelitian kita secara utuh. Nah, penelitian observasional ini bedanya adalah di sini kita nanti ada sample size, ya, ukuran sampel, dan ada nanti variabel penelitian yang kita operasionalkan, ya. Jadi di sini ada sample size yang diperoleh dari teknik sampling yang merupakan proses pengambilan sampel dari populasi yang telah kita peroleh, sehingga memperoleh suatu ukuran sampel yang mewakili populasinya, ya. Itu yang sifatnya observasional, jadi penelitian yang ada di lapangan menggunakan kuesioner, ya, instrumentasi. Nah, kalau kita berbicara eksperimental, tentu berbicara aspek penelitian yang berada biasanya di laboratorium, di mana kondisinya semua sudah terkontrol, ya, baik itu apa saja variabel-variabel yang kiranya bisa mempengaruhi suatu variabel respon, maka itu kita kontrol di sana, ya. Sehingga experimental design ini terkait erat dengan replikasi. Kita ada pengulangan. Misal kita punya konsentrasi yang kita ingin coba, ada kontrol, kemudian ada yang 60 mg, 100 mg, 150 mg. Kita replikasi sebanyak 3 kali atau 5 kali. Nah, disitulah kita akan cek apakah ada perbedaan, ya, ada pengaruh perbedaan konsentrasi terhadap misalkan daya absorbansi, misalkan, ya, contoh seperti itu, ya. Ini sifatnya eksperimental. Nah, di mana peranan statistik di situ? Nah, statistik berguna pada saat metode pengumpulan data dan metode analisis data. Ini dua ini penting. Dalam metode pengumpulan data kita tentu menggunakan sampling di situ, ya. Nah, dan kemudian setelah mendapat sampel dan kemudian dapat data empirik dari sampel tersebut, maka kita menggunakan metode analisis data untuk bisa menyajikan informasi dari data tersebut, ya, sehingga kita dapat menyimpulkan apa sebenarnya yang ada dari fenomena tersebut, ya. Nah, kemudian satu istilah yang mungkin paling sering kita nanti akan lihat atau yang kita dengar adalah variabel, ya, di statistik. Nah, jadi variabel ini merupakan satu komponen yang paling penting dalam hal pemilihan alat uji statistik yang kiranya harus bisa kita pahami, ya, apa sebenarnya variabel itu, apa kategorinya, variabel-variabel apa saja yang ada, apa perannya di situ. Nah, ini penting sekali, ya. Nah, jadi ini jenis-jenis variabel yang berperan nanti dalam proses penelitian kita
ada independen, ada dependent, kemudian di sini ada intervening variable, ada moderator variable, kemudian ada variabel-variabel yang tidak kita teliti di sini yang mungkin nanti akan berpengaruh terhadap variabel respon kita, ya. Nah, di sini ada penjelasan mengenai berbagai macam jenis variabel, silahkan dibaca karena ini penting sekali, mana yang namanya variabel tergantung, mana yang namanya variabel respon di situ yang dipengaruhi, mana yang namanya variabel bebas, variabel yang mempengaruhi, kemudian variabel antara dan variabel moderator ini jarang muncul, ya. Oke, confounding, kontrol variabel ini juga jarang muncul, walaupun sebenarnya ini mungkin saja berpengaruh pada variabel respon, tetapi mungkin dampaknya tidak terlalu besar, ya. Tapi walaupun tetap harus kita perhatikan juga, ya. Nah, oke, jadi ini silahkan dibaca masing-masing definisi dari masing-masing variabel, ya. Nah, sekarang kita masuk ke metode analisis data, ya. Nah, tujuan suatu penelitian sebenarnya adalah untuk menjawab pertanyaan dan hipotesis, ya. Oleh karena itu, peneliti harus merumuskan hipotesis, kemudian mengumpulkan data, memproses data, dan terakhir lalu melakukan interpretasi. Nah, analisis data belum dapat menjawab pertanyaan penelitian, ya. Jadi statistik belum dapat menjawab pertanyaan penelitian. Harus kemudian melakukan interpretasi, ini penting. Kemudian ada yang namanya kombinasi dan lalu justifikasi dari penelitian sebelumnya dan fakta-fakta empirik yang diperoleh di lapangan. Nah, metode analisis data ini seringkali menggunakan dua cabang ilmu, yaitu matematika dan statistik, ya. Karena kebetulan saya berada di dua-duanya, ya, di sini penting bahwa matematika kita berbicara mengenai suatu hal yang pasti, sedangkan statistika berbicara mengenai suatu hal yang tidak pasti, ya. Jadi itu perbedaannya, ya. Matematika bersifat deterministik, statistika bersifat probabilistik, ya. Sehingga keduanya ini kita kombinasikan akan memunculkan satu hubungan yang sistematis, suatu hasil yang kira-kira dapat kita generalisir ke dalam fakta yang ada di lapangan. Nah, hasil analisis data harus dapat diinterpretasikan, ya. Artinya diadakan inferensi. Inferensi itu artinya menggambarkan, menyimpulkan, ya. Disimpulkan dari suatu cuplikan data, suatu sampel ke populasinya, ya. Nah, peneliti setelah dapat suatu inferensi, kemudian diinterpretasikan dan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, ya, sehingga apakah konsisten nanti dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya. Nah, data ini penting. Setelah kita tahu variabel, maka kita berbicara data. Ini dua istilah penting dalam statistik, ya. Data adalah kumpulan angka. Ini silakan dibaca. Intinya adalah data merupakan suatu kumpulan-kumpulan angka yang kita peroleh di lapangan maupun data primer maupun sekunder, ya. Nah, apa analisis data? Nah, ini penting sekali. Jadi pada saat kita melakukan analisis data, yang paling penting adalah ini sebenarnya, coding, scoring, dan cleaning, ya. Setelah kita dapat data mentah yang kita tuangkan di Excel, tabulasi di Excel, ini penting sekali, ya. Kodifikasi, kemudian scoring, lalu kita bersihkan mana kira-kira yang salah ketik, ada tanda koma yang keliru misalkan, sehingga value-nya tidak muncul, ya. Kemudian cek juga jangan-jangan ada outlier di situ, ada pencilan, ada data ekstrim yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, ya. Nah, setelah kita lakukan ini, nah baru tentukan metode analisis datanya yang ditinjau dari jenis permasalahan penelitian dan karakteristik datanya, ya. Baru setelah itu kita olah mendapat suatu informasi yang akurat, yang berarti bahwa dia relevan terhadap jenis permasalahannya dan dia valid, ya, dari aspek datanya. Nah, ini saya berikan gambaran terkait dengan statistika deskriptif, ya. Kalau tadi kita berbicara statistika secara umum, nah sekarang saya sampaikan secara deskriptif. Nah, ini penting untuk menggambarkan data yang kita peroleh, ya. Ini kadang-kadang disepelekan, padahal ini penting. Tidak semua data kita bisa lakukan atau gambarkan dengan menggunakan grafik batang,
grafik lingkaran, tetapi ada banyak grafik yang sebenarnya menjadi khasanah statistik ya, ada dalam database statistik. Jadi bagaimana kita melihat apakah perbandingan, distribusi, komposisi, relationship, hubungan. Nah, ini menjadi suatu acuan kita untuk menggambarkan grafik-grafik yang cocok dengan data kita ya. Nah, nanti kita akan pelajari ini setelah pertemuan ini. Statistik dibagi dua ya. Yang tadi kita berbicara deskriptif, sekarang kita berbicara inferensi. Ya, dia terbagi menjadi dua, parametrik dan non parametrik ya. Nah, ini data yang ada. Nah, ini mungkin sudah dipelajari sebelumnya ya. Data nominal, ordinal, interval, rasio, lalu sampai pada pemilihan apakah bersifat non parametrik atau yang sifatnya parametrik. Tentu melalui transformasi, uji asumsi dan yang lain-lain ya. Nah, kalau kita berbicara analisis komparatif, nah ini contoh-contoh alat analisis yang cukup banyak ya. Jadi statistika itu ada banyak tools ya, ada banyak alat, ada ribuan alat ya. Nah, tetapi yang paling banyak yang kita gunakan seperti ini ya. Contoh, kalau kita berbicara uji dua populasi yang paired pada data nominal, maka gunakan uji McNemar ya. Ini cara membacanya ya. Jadi ini silahkan dibaca. Ini merupakan perbendaharaan alat uji statistik di comparative method. Nah, kalau kita berbicara asosiatif, nah ini ada beberapa catatan, beberapa tools alat uji kalau data kita sesuai dengan skalanya apa ya. Kalau nominal-nominal, maka korelasinya adalah menggunakan kontingensi C. Kalau kita gunakan regresi, maka logit, probit, dan yang lain-lain. Nah, itu tidak semua kita akan pelajari ya. Kita akan pelajari yang penting-penting saja, yang sering digunakan di farmasi saja. Ya. Nah, apa saja itu metode yang digunakan? Nah, kalau saya summary setelah saya mengajar di berbagai kampus dan setelah mengolah atau membimbing beberapa mahasiswa, yang perlu adalah deskriptif ya. Deskriptif yaitu distribusi frekuensi, ukuran pemusatan, penyebaran, grafik-grafik itu tadi itu penting. Kemudian cross tabulasi tabel silang ya, ada koefisien kontingensi, chi-square, exact Fisher, ini penting juga. Setelah itu kalau kita berbicara hipotesis yang komparatif, maka harus kuasai uji T, Wilcoxon, Kruskal-Wallis, ANOVA. Kalau kita berbicara uji asosiatif, maka pelajari atau kuasai korelasi Range-Spearman dan korelasi Pearson. Cukup ini saja, maka kita sudah mampu untuk membuat satu penelitian di level S1 ya. Kecuali nanti di dalam kasus-kasus yang berbeda mungkin kita bisa pelajari seperti misalnya regresi linier, regresi logistik, atau analisis probit yang lain ya. Nah, itu nanti sifatnya mengkhusus. Baik, saatnya praktek, saatnya nanti kita akan buktikan nanti dengan menggunakan software baik Excel maupun SPSS ya. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.